Cerita dibuka dengan suasana penuh emosi di sebuah rumah. Karang kecil terlihat merengek meminta perhatian dari ibunya Andira, yang malah memarahinya. Andira terlihat tidak sabar menghadapi Karang yang terus mencari kasih sayang darinya. Adegan ini menampilkan sekilas hubungan yang tegang antara ibu dan anak. Sementara itu, di tempat lain, Pramana, ayah Karang, mendatangi Pradikta, seorang pria yang pernah menghancurkan keluarganya dan sekaligus kakak kandungnya. Ternyata Pradikta adalah pelaku pelecehan terhadap Andira di masa lalu, dan Pramana tidak bisa memaafkan hal itu. Hancur nggak hati lu? Selalu tahu semuanya. Mereka terlibat pertengkaran sengit hingga saling pukul. Namun pertengkaran ini dihentikan oleh ibunya, yang kemudian mengakui bahwa dia tahu semua kesalahan anaknya selama ini. Pengakuan ini membuat Pramana semakin marah, merasa bahwa ketidakadilan ini terus berlanjut karena sang ibu menutupinya. Di tengah konflik ini, Karang mengalami insiden alergi yang cukup parah sehingga harus dibawa ke UGD. Dalam situasi kritis ini, terlihat pacar Karang, Launa, yang setia menemaninya. Karang yang masih diliputi trauma mencoba mencopot infus dari tubuhnya. Namun, Launa mencegahnya dengan lembut. Launa bahkan memanggil suster untuk membantu Karang agar tetap merasa nyaman. Dalam momen ini, terlihat ada hubungan emosional yang mendalam antara Launa dan Karang, meski Karang masih sulit membuka diri sepenuhnya. Enggak, lo mau kemana sih? Udah, gue mau cabut. Setelah Karang dipindahkan ke ruang rawat inap, keluarga mereka kembali berkumpul. Ibu Pramana, yang ternyata memiliki peran besar dalam masalah keluarga ini, akhirnya meminta maaf kepada semua pihak, terutama kepada Andira dan Karang. Ia mengaku bahwa tindakannya di masa lalu menyebabkan Karang merasa diabaikan oleh ibunya sendiri. Permintaan maaf ini diterima dengan berat hati oleh Andira dan Karang. Dan untuk pertama kalinya mereka terlihat berpelukan sebagai keluarga. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Di suatu hari, sebuah paket misterius dikirimkan ke rumah mereka. Setelah dibuka, paket tersebut ternyata berisi surat ancaman dan bangkai ayam mati. Kejadian ini membuat Andira dan Pramana menduga bahwa ancaman tersebut berasal dari Pradikta. Mereka langsung mendatangi bar tempat Pradikta biasa berada untuk meminta penjelasan. Tetapi pertemuan ini malah memicu ketegangan baru. Keesokan harinya, Karang merasa ada yang janggal ketika melihat ibunya pergi secara diam-diam dan tergesa-gesa. Ia pun membuntuti Yandira sambil terus berbagi lokasi dengan Launa untuk berjaga-jaga. Dari kejauhan, Karang melihat ibunya sedang bertemu dengan Pradikta di sebuah tempat terpencil. Ternyata Andira membawa pistol dan berniat menghabisi Pradikta. Kamu mati, kamu di tanganku. Namun, Karang yang melihat kejadian ini langsung berlari untuk menghentikan ibunya. Sayangnya, situasi menjadi tidak terkendali. Dalam pertengkaran itu, Karang justru terkena peluru yang dilepaskan secara tidak sengaja. Ia jatuh ke kolam dan terluka parah. Pradikta memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri, meninggalkan Andira yang terkejut dan penuh penyesalan. Karang segera dibawa ke rumah sakit oleh Launa dan teman-temannya. Di rumah sakit, dokter memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Karang sebelum kejadian ini. Dalam surat tersebut, Karang mengungkapkan rasa rindu dan cintanya yang mendalam kepada Andira, meski ia merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang layak. Surat ini membuat Andira menangis dan merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi pada anaknya. Ketika Karang akhirnya sadar, keluarga dan teman-temannya berharap semuanya akan kembali normal. Namun, kenyataan berkata lain.
Karang tidak mengenali siapapun kecuali pembantunya di rumah dan ayahnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arutala, sosok fiksi yang diciptakan oleh ibunya sendiri di masa lalu. Arutala, Sembagi, dan Niswara itu nggak nyata, Mas. Itu tokoh fiktif yang Mama ciptakan untuk buku Mama. Aru nggak hidup sama Mama. Tapi Aru juga hidup bahagia sama Papa dan Bojun. Dokter menjelaskan bahwa kepribadian baru ini muncul akibat trauma mendalam yang dialami Karang selama hidupnya. Andira, Pramana, dan Launa berusaha mendekati Arutala, mencoba mengembalikan kepribadian asli Karang. Launa bahkan mengajak Aru keluar untuk bermain, berharap memicu kenangan lama. Namun Aru tetap menutup diri, menolak identitasnya sebagai Karang. Dalam percakapan yang penuh emosional, Launa memohon dengan penuh air mata agar Karang kembali, tetapi Arutala tetap teguh pada identitas barunya.